Halo, gua Haikal, selamat datang di Kasih Paham. Baru-baru ini gua baca berita yang bikin geleng-geleng kepala. Udah denger belum berita soal anak SMP di Buleleng yang tidak bisa membaca? Kok bisa ya? Anak SMP nggak bisa membaca. Ratusan siswa di sejumlah sekolah menengah pertama di Kabupaten Buleleng terindikasi tidak lancar dalam membaca, menulis maupun berhitung. Pihak sekolah pun putar otak untuk membantu siswa dengan menerapkan metode belajar khusus. Sekolah menengah pertama di Buleleng, Bali tidak bisa membaca tulis dan menuai ragam respon dari masyarakat. Sejumlah pihak pun menilai ini merupakan fenomena gunung es pendidikan di Indonesia. Ya, dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terbukti dari ratusan siswa SMP di Bali yang tidak bisa baca tulis namun lancar bermain media sosial. Padahal kemampuan membaca dan menulis seharusnya sudah bisa dikuasai tuntas sejak duduk di bangku sekolah dasar. Semua orang yang pernah menempuh pendidikan di negeri ini pasti tahu kemampuan membaca umumnya sudah dimiliki bahkan oleh anak kelas 2 atau kelas 3 SD. Pertanyaannya, jika baru diketahui bahwa mereka tidak bisa membaca saat duduk di SMP, mengapa selama sekolah dasar tidak ada guru atau kepala sekolah yang menyadari masalah ini? Mari diskusikan lebih dalam apa yang terjadi di Bali, atau lebih tepatnya apa yang terjadi dengan pendidikan kita. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Imade Sedana, data Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Buleleng menunjukkan ada sekitar 400-an siswa SMP yang mengalami kesulitan membaca. Angka ini berasal dari 60 SMP di kabupaten tersebut. Artinya, hampir setiap sekolah menengah pertama di sana menyimpan anak-anak yang hingga kini masih perlu mengeja huruf demi huruf. Data ini bukan sekedar angka. Kita bicara mengenai ratusan remaja usia 12-15 yang masa depannya terancam suram. Ketika anak-anak SMP belum bisa membaca, maka bukan hanya prestasi akademik mereka yang terganggu. Kemampuan mereka untuk berkembang secara sosial, ekonomi, dan bahkan emosional bakal turut terhambat. Literasi adalah gerbang menuju banyak hal. Pengetahuan, peluang kerja, partisipasi dalam masyarakat, hingga kemampuan mengekspresikan diri. Anak yang tidak bisa membaca akan sulit mengakses informasi dan berarti mereka kehilangan hak dasarnya untuk memahami dunia di sekitarnya. Jika hak ini diabaikan, maka masa depan mereka dan bangsa ini ikut dipertaruhkan. Pertanyaannya, apa yang membuat anak-anak ini tertinggal? Apa yang terjadi di Bali adalah anomali atau merupakan cerminan umum dari pendidikan kita? Seorang pengamat pendidikan, Doni Kusuma, melihat kasus ini sebagai representasi kemunduran sistemik dalam pendidikan kita. Hal ini antaranya ditandai oleh skor literasi Indonesia yang secara konsisten terus berada di bawah negara-negara lain. Dalam indeks PISA atau Program for International Student Assessment, sebuah indeks yang ditujukan untuk mengevaluasi kemampuan siswa membaca, memahami matematika dan sains, pada 2022 Indonesia berada pada peringkat 66 dari 81 negara. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan kita, utamanya faktor ketimpangan geografis dan ekonomi. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan umumnya lebih mudah mendapatkan fasilitas, guru yang terlatih, buku pelajaran yang lengkap, dan bahkan akses internet. Sementara itu, sekolah di daerah terpencil masih harus berjuang dengan infrastruktur seadanya. Anak-anak di desa bahkan harus berjalan kaki berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah yang bangunannya nggak layak dan minim sekali alat belajarnya. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, membeli buku tambahan pun menjadi beban tersendiri. Ketimpangan ini juga terlihat dalam distribusi guru. Banyak tenaga pengajar memilih mengajar di kota
karena fasilitas yang lebih baik. Akibatnya, sekolah-sekolah di daerah seperti Buleleng kekurangan guru berkualitas dan siswa pun tidak mendapatkan pengajaran yang optimal. Dalam kondisi seperti ini, tidak heran bila banyak anak tertinggal dalam hal kemampuan dasar seperti membaca. Secara tidak langsung, telah terjadi diskriminasi dalam pendidikan kita. Anak-anak dari keluarga miskin, mereka yang tinggal di pelosok, atau yang hidup dengan disabilitas, kerap tidak mendapatkan perhatian yang setara. Sistem pendidikan kita masih belum sepenuhnya inklusif. Ketika anak-anak dari wilayah tertentu terus-menerus mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan yang bermutu, maka secara tidak langsung, mereka sedang mengalami perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks ini, capaian individual siswa-siswa Indonesia dalam berita seperti ini tidaklah mencerminkan mutu pendidikan. Kebanyakan dari mereka adalah siswa yang beruntung, baik secara ekonomi mampu atau tinggal di Pulau Jawa, di mana infrastruktur belajar lebih aksesibel. Inilah mengapa meski kita menemukan begitu banyak anak berprestasi, skor PISA kita tetap rendah. Absennya pemerataan adalah sebabnya. Padahal, dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya melalui Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, setiap anak itu berhak berkembang secara optimal. Pasal 29 menyebutkan bahwa pendidikan seharusnya mendorong perkembangan penuh potensi anak, mulai dari bakat, karakter, hingga kemampuan intelektual. Pakar pendidikan, Doni Kusuma, menegaskan kondisi saat ini bukan semata-mata kesalahan siswa, melainkan ada kesalahan di dalam sistem pengembangan profesi guru dan sistem kurikulum kita. Ini sebabnya kenapa kondisi siswa yang sejak sekolah dasar tidak bisa membaca, tidak terlacak oleh sistem, dan bahkan bisa terus melaju hingga sekolah menengah. Karenanya, Doni menilai evaluasi total amat dibutuhkan. Masalah kemampuan membaca siswa di Bali juga menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan mutu pendidikan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Imade Sedana, menyebut bahwa salah satu penyebab kasus ini adalah kebijakan kenaikan kelas otomatis yang diterapkan secara keliru. Dalam praktiknya, anak yang belum menguasai kemampuan dasar seperti membaca tetap diluruskan dari SD dan masuk ke SMP. Akibatnya, beban menyelesaikan masalah literasi yang harusnya tuntas di tingkat dasar justru berpindah ke jenjang berikutnya. Seharusnya ada sistem pengawasan yang kuat, sistematis untuk mendeteksi kasus seperti ini sejak dini. Pemerintah daerah dan pusat idealnya memiliki evaluasi rutin untuk memastikan setiap anak mencapai standar minimal kemampuan dasar. Jika ada anak yang belum memenuhi standar, maka mereka harus mendapatkan program remedial yang memadai. Lemahnya pengawasan, minimnya akuntabilitas membuat kasus ini terus berulang dan seolah tidak menjadi tanggung jawab siapapun. Pakar pendidikan yang sama, Doni Kusuma, mengatakan kalau pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota, bertanggung jawab atas kondisi ini dan harus mengevaluasi sistem pendidikan di daerahnya. Dalam UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2024, sekolah dasar dan sekolah menengah merupakan tanggung jawab kabupaten kota. Sederhananya, jika di suatu daerah terdapat masalah dengan kualitas pendidikan, maka hal ini menjadi tanggung jawab bupati dan wali kota untuk membenahinya. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama.
Untuk keluar dari krisis ini, kita perlu mengubah cara pandang terhadap kebijakan pendidikan. Pendekatan yang digunakan tidak bisa berorientasi hanya pada angka dan statistik, seperti akreditasi, jumlah lulusan, atau nilai ujian nasional. Kebijakan pendidikan harus berbasis pada pendekatan HAM yang menempatkan siswa sebagai subjek, bukan sekedar objek dalam sistem. Itu artinya pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak, dimanapun mereka tinggal, apapun status ekonominya, berhak atas pendidikan yang layak, bermutu, dan mendukung potensi terbaik mereka. Saya Haikal, sampai jumpa di video berikutnya. Jika Anda merasa video ini penting, silakan like, subscribe, dan sebarkan.